Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Rizka Irayuda, NIM 001, ingin mempresentasikan mengenai faktor penyebab ARBK disleksia dan penanganan psikologis pada ARBK yang mengalami hambatan konsentrasi dan atensi disleksia pada mata kuliah psikologi ARBK. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengertian dari disleksia, tapi di sini saya ingin menjelaskan kembali bahwa disleksia berasal dari istilah dis yang berarti sulit dan lex yang berasal dari kata legian yang berarti bicara. Definisi umum dari disleksia adalah suatu keadaan seseorang yang mana tidak memiliki kemampuan untuk belajar. Berikut faktor penyebab ARBK disleksia. Nah, ada 4 faktor nih teman-teman. Yang pertama ada faktor genetik, yang mana faktor ini diturunkan oleh orang tua secara biologis kepada anak-anaknya. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor ini biasanya berkaitan dengan budaya, yang mana orang tua menerapkan 2 bahasa di dalam rumah, yang menyebabkan seorang anak mengalami 3 kali lebih banyak resiko pada gangguan bicara. Selanjutnya faktor pendidikan. Hal ini disebabkan oleh adanya metode mengajar membaca, terutama metode whole word, yang mana metode ini mengajarkan kata-kata sebagai kesatuan daripada mengajarkan kata sebagai bentuk bunyi dari suatu tulisan. Biasanya seseorang yang mengalami disleksia kurang bisa membedakan antara huruf B dengan D, U dengan N, W dengan M, P dan Q, dan masih banyak lagi. Selanjutnya faktor psikologis. Beberapa riset menunjukkan bahwa faktor penyebab disleksia dikarenakan faktor psikologis, yaitu kurangnya kerjasama antara guru dengan orang tua, sering pindah sekolah, dan biasanya stres juga bisa menyebabkan disleksia karena memperburuk masalah pada belajar anak. Selanjutnya penanganan psikologis pada ARBK yang mengalami hambatan konsentrasi dan atensi disleksia. Perlu diingat ya teman-teman bahwa penderita disleksia bukan berarti anak itu bodoh dan memiliki IQ rendah. Mereka hanya lambat dalam proses membaca dan belajar, sehingga tertinggal oleh teman-teman sebaya lainnya. Namun terdapat beberapa penanganan. Yang pertama adalah pola asuh orang tua dalam merawat anak dan membimbing anak secara konsisten dan ekstra sabar. Selanjutnya ada terapi bermain dengan menggunakan alat permainan edukasi. Hal ini akan meningkatkan konsentrasi pada ARBK saat proses belajar dan berinteraksi. Nah, yang terakhir ada senam otak atau brain game. Ini adalah cara alternatif untuk meningkatkan kinerja otak. Senam otak menjadi aktivitas favorit anak sebelum belajar karena anak akan merasa senang dan tidak terbebani ketika sebelum belajar melakukan senam otak terlebih dahulu. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.